Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri, mahasiswa PPG PAI tahap 2 LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang, NIM 2540606149. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di SDN Minto Basuki II, kelas 4 dengan materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua? Habib masuk? Tito masuk? Reza? Arabi? Fahri? Dino? Nanda? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan. Yuk. Semuanya, berdua duduk siap. Siap. Berdua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu penting sekali agar kita mendapat berkah dan dimudahkan untuk mencari ilmu dan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Untuk selanjutnya, mari kita membiasakan membaca surat pendek ya. Mari kita baca surah Al-Nasr ya bersama ya. Yuk. A'udzu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna
apa? Lagunya apa? 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci jaga perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Karena rakyatku membela. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya. Tanda-tanda usia balik. Apakah ada yang tahu tanda-tanda balik? Sudah tahu apa belum? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Untuk yang pertama kita akan lihat di sini ya. Nah, tanda-tanda balik. Yang pertama yaitu mimpi basah. Ada yang pernah mimpi basah? Ya. Kelas 5 atau mulai kelas 4, 5, 6 itu biasanya sudah ada tanda-tanda balik. Nah, untuk yang laki-laki ya, yang putra itu tanda balik yang pertama yaitu mimpi basah. Ketika tidur tiba-tiba celananya basah. Nah, itu pertanda bahwa kalian sudah memasuki ya usia balik ya. Usia balik dengan ditandai mimpi basah. Mari kita amati gambar perjalanan kita menuju masa balik ya. Manusia itu ya, mulai pertama kali dilahirkan, nah ini usia 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai kalian masuk di usia balik. Ini perkembangan ya, hormon kita akan berubah ya, sehingga menjadi sampai usia balik. Ketika bangun tidur, Anto melihat celananya basah. Dengan panik, Anton keluar kamar dan langsung menuju kamar mandi. Anton malu dan takut ibu atau ayahnya mengetahui Anton ngompol. Nah, tapi setelah dicek, Anton merasa ompolannya hari ini beda, tidak seperti biasanya. Bagaimana menurut pandangan kalian? Nah, ya, ini ada contoh ya, Anton bangun tidur tiba-tiba basah. Nah, ternyata baunya ini tidak pesing, ya. Nah, akhirnya dia masuk ke kamar mandi. Nah, ini apakah ada yang pernah mimpi basah? Tunjuk jari. Belum ya? Belum ada? Pagi? Belum ya? Belum ada ya? Nah, nanti pada saatnya kalian pasti akan mengalami seperti ini, karena kejadian seperti ini itu biasa, itu normal, ya, normal. Nanti berapa bulan, berapa tahun lagi akan mengalami seperti ini, karena itu proses yang biasa terjadi. Ya. Nah, ini ada contoh lagi permasalahan yang kedua. Hari ini Senin, Ani sekolah mendapat tugas jadi mengibar bendera, tapi entah salah makan atau kenapa perut Ani terasa sakit. Ya, Ani menahan sampai tiba pulang. Tiba-tiba di rumah saat Ani istirahat, Ani sakit perut, bergegas Ani ke kamar mandi. Ani kaget di celana dalamnya ada darah. Nah, ini untuk yang perempuan. Itu. Apakah ada yang mengalami, yang putri-putri? Ada yang pernah mengalami di celana dalamnya ada darahnya?
itu pun hal yang biasa, ya, hal yang biasa, ya, proses menuju balik. Untuk perempuan yaitu keluarnya darah, ya, seperti kasus ini, ya, ini wajar saja. Artinya ini sudah pertanda bahwa Ani ini sudah masuk balik, itu ya. Kemudian tanda balik ada 3 perkaranya. Cukup mengalami yang salah satunya pertama 5 tahun umurnya untuk laki-laki, ya, biasanya 15 tahun, nah, ya, 15 tahun untuk laki-laki. Nah, Vino umurnya berapa? 11, ya, laki-laki. Dan perempuannya, yang keduanya keluar air mani untuk perempuan dan laki-laki. Ketiga, haid untuk perempuan 9 tahun umurnya. Biasanya 9 tahun sudah ada yang keluar, ya. Nah, sekarang kita pahami bersama pengertian balik. Balik adalah tahap di mana seorang sudah mencapai usia dewasa menurut agama Islam, ya. Pada saat ini seseorang dianggap telah cukup matang untuk mulai menjalankan kewajiban agama, ya, seperti sholat, ya, puasa, ya, dan kewajiban lainnya. Nah, ini yang paling utama adalah sholat dan puasa. Ini ketika kalian sudah balik hukumnya fardu ain, ya. Jika tidak melakukan sholat puasa maka berdosa, ya. Makanya kalian ini menyambut usia balik, maka harus dibekali ilmu yang seperti ini, ya. Nek wes kejadian seperti ini cara mensucikan bagaimana, ya, harus mandi besar atau mandi wajib, ya, seperti itu. Mandi wajib besar untuk mensuci. Kenapa balik itu penting? Kewajiban agama. Nah, setelah balik seseorang harus menjalankan kewajiban agama seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan kewajiban lainnya. Ya, ini tadi termasuk kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Walaupun kalian mungkin belum balik, tapi harus sudah dilatih puasa, dilatih sholat, agar nanti ketika masuk usia balik kalian sudah terbiasa. Wes iso carane sholat, wes iso gerakan sholat, wes iso gerakan wudu, ya. Wes iso niate poso, wes iso cara membatalkan cara melakukan puasa, berpuasa, batalnya puasa sudah tahu. Makanya kalian sudah diajarkan orang tua kita semua untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, ya. Terus kita memiliki kewajiban. Pada masa ini seseorang mulai memiliki tanggung jawab lebih dalam beribadah dan mengikuti ajaran Islam. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas tanda-tanda balik pada anak laki-laki. Kebetulan kelas ini banyak laki-laki, ya. Nah, yang pertama, pertumbuhan rambut kemaluan. Kemaluannya muncul rambut di sekitar, nah, kemaluan adalah salah satu tanda awal balik, ya. Misal hurung mimpi basah, itu biasanya ono bulune utawa rambutnya sithik-sithik. Nah, itu termasuk tanda untuk laki-laki, ya. Jadi ya, nah, seperti itu. Kalau itu berarti harus mulai, ya. Terus yang kedua mimpi basah, tadi sudah, ya. Terjadi proses mimpi basah itu terjadinya ejakulasi saat tidur, ya. Tegang mimpi basah, ya, adalah tanda awal seorang anak laki-laki telah mencapai usia balik, ya. Kemudian 3, pertumbuhan fisik yang signifikan seperti suara yang mulai berubah, biasanya suara malah gede, ya, suaranya malah
malah jadi, ya malah untuk suaranya bugar, mandul, ya. Suaranya menjadi dalam, juga dapat menjadi indikasi balik. Itu pun bisa menjadi indikasi balik. Oh suaranya kok malah ya, cair berarti wis sampai balik. Yang keempat, usia biasanya usia balik pada lelaki diperkirakan sekitar 12-15 tahun, meskipun bisa bervariasi. Meskipun cilik wonge kayak lepi. Karena usianya wis 12 biasanya ya wis masuk balik. Seperti itu ya. Kemudian ini yang laki-laki. Nah, lanjut. Nah, ini yang untuk perempuan. Nah, ini. Nah, ini. Untuk yang perempuan, nah kebetulan ini yang perempuan ada 4 anak ya. Ini penting sekali. Walaupun ono darah mengkatok, ojo kaget. Ganda ya, ojo kaget ya. Itu berarti tanda awal balik. Pertama, menstruasi head ya, adalah tanda utama bahwa seorang perempuan telah mencapai usia balik. Ya, itu menstruasi. Ya. Ada darah di celananya. Nah, itu tanda-tanda balik untuk perempuan. Ojo kaget. Mulai kaget wah iki bingung ya. Biasa. Ojo sedih. Ya. Terus menurut perempuan tidak diperbolehkan sholat, poso, baca Al-Quran. Nah, itu dilarang. Kecuali sudah suci. Ya. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Nah, pertumbuhan payudara yang sehingga juga menandakan balik. Nah, biasanya payudara mulai gede, itu mau masuk balik. Yuri ya. Jadi yang ini. Yang ketiga, penumbuhan rambut kemaluan padha wae. Cah wedok celana padha wae. Tumbuh rambut pada seperti pada laki-laki. Munculnya rambut di sekitar kemaluan. Yang keempat, usia biasanya usia balik pada perempuan berkisar 9-14 tahun. Meskipun ada variasi individu ya. Ini tanda balik untuk para perempuan ya. Kemudian tanda umum perubahan fisik dan emosional. Kedua jenis kelamin mungkin mengalami perubahan fisik dan emosional yang menandakan peralihan menuju dewasa. Sekarang saya suruh buat kelompok menjadi berapa kelompok kan? Biasanya menjadi berapa kelompok? 4. Silakan menggerombol, adep-adepan boleh. Apa yang dimaksud balik? Balik adalah tahap di mana kita mencapai usia dewasa. Sebutkan 3 tanda usia balik laki-laki dan perempuan menurut fikih. Umumnya bulu di sekitar kemaluan, biasa tingginya payudara. Sebutkan tanda usia balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Ada yang ditumbuhi jambang, kumis, dan jenggot. Oke, berhubung sudah selesai semua kelompoknya, mari kita presentasikan. Dimulai dari kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya kelompoknya ya. Dari sini. Yuk, kami dari oke, yuk, 1. Balik adalah tahap di mana seseorang itu mencapai usia dewasa menurut agama Islam. Sebutkan 3 tanda usia balik laki-laki dan perempuan menurut fikih. Laki-laki, tumbuhnya rambut pada kemaluan, suara dan berat, mengalami migrasi. Perempuan Agak keras mungkin, biar tersamanya sini. payudara membesar, tingginya rambut pada kemaluan. Keluarnya darah pada celah dalam. Ya. Lanjut. Sebutkan tanda usia balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Berusia sekitar 12 sampai 15 tahun. Wajahnya ditumbuhi jambang, kumis, dan jenggot.
kelompok 2. Silakan. Presentasinya bagus sekali. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Satu ya. Kelompok 4. Ya. Ya, kelompok 4. Yuk. Perwakilan saya yang ini. Kami dari Kami dari kelompok 4 presentasikan kelompok Oke, yuk. Satu. 1. Apa yang dimaksud dari adab di mana seseorang sedang mencapai istilah termasuk menurut agama Islam. Ya. Tubuhnya rambut keluar, suara menjadi lagi dalam, dan dibutuhkan orang luar keluar darah dari celana. Tubuhnya rambut keluar dari Bukan tanda usia berikut. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik anak-anak yang kami banggakan. Pertemuan pada pagi hari ini ya bisa kita simpulkan ya. Intinya ketika kita sudah balik ya, maka kalian punya kewajiban ya, kewajiban tanggung jawab yang harus kalian lakukan ya, diantaranya menjalankan syariat agama secara penuh ya. Yang kemarin mungkin sholatnya lubang-lubang atau kadang sholat kadang tidak, maka ketika sudah balik harus full 5 sholat fardu harus dilaksanakan. Kemudian puasa Ramadan juga harus dilaksanakan. Itu termasuk kewajiban kita ketika sudah balik ya. Dan proses menjadi balik ini termasuk tanda nikmat Allah yang harus kita syukuri. Itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita semua. Seseorang yang haid itu berarti normal. Seseorang anak yang mimpi basah itu berarti normal, itu sehat. Kalau tidak seperti itu berarti nggak sehat. Artinya berarti kita kalau sehat berarti harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila adalah negara, rakyat adil, makmur, santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu semua. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya materi yang berikutnya dipelajari ya, tentang tadi balik dan besok saya kasih tugas di rumah, yaitu tuliskan 2 tanggung jawab baru yang harus kamu jalankan setelah memasuki balik. Ini PR ya, besok dikumpulkan ya. Tugas baru ketika masuk balik itu apa saja, bisa dikerjakan di rumah nanti ya. Terus kemudian untuk materi selanjutnya bisa dipelajari ya di buku modulnya, dan besok kita
pelajari bersama lagi di pertemuan berikutnya. Ya, saya di sini mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapat ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Dan silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk silakan. Semuanya tempat bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih dan semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.